Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 6 Bu Anggi dan Pak Andre, pimpinan kita dan juga seluruh anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Pak Rahmat beserta seluruh jajaran yang kami tidak sebutkan, yang kami harapkan menjadi kebanggaan ke depan, khususnya dalam pertanian kita ke depan. Alhamdulillah, saya kira semuanya masih sama ya, masih banyak yang sama, nggak perlu perkenalan lagi saya kira. Yang pertama-tama apresiasi saya sampaikan kepada Pak Rahmat pasti. Kalau saya teringat kemarin kunjungan kita ke Kebumas, dan waktu itu saya bersama Pak Hilmi nonton film di sana Pak. Luar biasa Bu Ketua. Kita sudah kayak nonton di 21 dan termasuk terbaik di seluruh tatanan kemitraan BUMN yang berakhlak. Kita ditontonkan film, tenang, adem, eksklusif, luar biasa. Tadi pun di RDP langsung Pak Hilmi setel film lagi, Masya Allah. Jadi apa ya, kita teringat betul luar biasanya pupuk Indonesia ini dibandingkan mitra lain. Bagus itu Pak, luar biasa. Jadi yang mau marah-marah nggak jadi itu ngeliatin film terus. Cukup dengan film aja udah selesai udah itu. Itu yang pertama apresiasi kita. Dan kalau kita berbicara dengan dividen dan lain-lain, sudah terbukti pupuk dengan Pak Rahmat sudah bagus, ya kan? Pasti kendala pasti ada. Ya itu yang harus kita benahi bersama. Jujur, kalau kita selama ini membahas pupuk punya utang, sebetulnya pemerintah yang punya utang ke pupuk. Sampai hari ini utang pemerintah ke pupuk berapa Pak Rahmat? 12 juta? Hah? Nah ini yang perlu kita ketahui. Pemerintah kita ini punya utang ke pupuk Indonesia hampir sekitar 12 juta ya Pak ya? 12 juta lebih. Sebetulnya pemerintah yang harus menyelesaikan utang pupuk ini, dan itu masuk kesimpulan Bu Ketua, sehingga pemerintah produksi dari pupuk Indonesia bisa lebih maksimal. Saya kira itu yang pertama, iya kan? Nah, yang kedua masalah HGBT tadi yang sudah dibahas, kita Desember sudah habis. Nah itu yang saya perlu pertanyaan dari Pak Rahmat, bagaimana proses dari ESDM ini untuk perpanjangan ini? Karena itu akan berpengaruh terhadap produksi pupuk kita. Kalau sampai tidak diperpanjangkan, itu akan mahal nanti pupuk kita, ya kan? Apalagi non subsidi, akan lebih susah dibeli dengan harga yang mahal. Itu. Jadi yang pertama saya kira mungkin nanti kepada ketidak tepat sasaran. Itu sebetulnya permasalahannya bukan dari pupuk Indonesia lagi, itu dari pemerintah. Dari kementerian sampai gubernur sampai ke bupati. Sebetulnya kalau distribusi dari pupuk Indonesia ini menciptakan butuh berapa siap dilakukan oleh pupuk, ya kan? Lah bagaimana regulasi distribusinya? Lah itu kan semua yang pertama ada alokasi yang selama ini kita alokasi sebelumnya 100% di awal itu selesai dilakukan oleh pupuk, oleh SK gubernur bupati sampai kepada distributor selesai. Nah kalau sekarang kan dicerit-cerit. Betul Pak, ini mohon penjelasan saya nanti. Nah sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur paling keluar berapa? 25%, 50%. Nah sampai terupdate periode kemarin baru 50%. Sampai November kalau nggak salah. Nah otomatis kekurangan di bawah ini dirasakan. Dapil saya ini hampir mayoritas 65% petani Pak Rahmat, Bu Ketua. Hampir semua mayoritas adalah konstituen kita adalah petani di situ Bondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Kesulitan. Karena apa? Kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget. Itu pun belum tentu tepat sasaran. Nah, pertama tidak tepat sasaran itu juga bukan salah dari pupuk juga. Nah, ini yang harus evaluasi dari kedinasan. Bagaimana menghidupkan, bagaimana ERDKK bisa tepat kalau kelompok taninya sudah meninggal, kelompok taninya sudah nggak ada, anggotanya sudah nggak ada. Nah ini yang harus dievaluasi per tahun minimal, dan itu tidak dilakukan. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek? Nah itu yang tahu dari kelompok tani. Nah untuk memproses kelompok tani aja susah. Nah inilah harus evaluasi bersama. Makanya saya izin Ketua, kalau perlu kita gabungan rapat di Komisi 6 dan Komisi 4 sehingga distribusi dan regulasi ini bisa bersama mengambil keputusan. Nah sebetulnya apa yang mau dilakukan oleh pupuk bisa semua, cuma masalahnya regulasinya ini ke bawah, mulai dari SK yang perlambatan, mulai dari kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat. Nah itu supaya bisa berjalan. Yang kedua, distribusi yang tidak merata Pak Rahmat. Nah ini mungkin distribusi ini di pupuk
banyak distributor ini, yang satu distributornya di sini mengurusnya, yang satu di kecamatan lain. Otomatis cost-nya banyak, otomatis sosialisasinya juga bisa tidak maksimal. Karena ada distributor itu satu PT, 2 kecamatan yang berbeda. Seharusnya ini nanti ada penataan. Nah, kalau masalah pembatasan alokasi itu benar. Kalau satu PT alokasinya bisa 10 kecamatan, 4 kecamatan, 5 kecamatan, 1 kecamatan aja belum tentu bisa menyelesaikan. Nah, ini mungkin ada pembatasan kuota, misalkan 10.000 ton. Satu PT dikasih tanggung jawab. Nah, itu sebetulnya menjadi alokasi. Itu bagus. Itu pernah terjadi di subsidi agen yang awalnya 10 LO, 9 LO, sekarang dibatasi oleh SDM menjadi maksimal 6 LO. Nah, sebetulnya di pupuk juga begitu, dibatasin 10.000 ton atau wilayah, misalkan 2 wilayah atau 3 wilayah, itu bagus, tapi berdekatan, jangan berjauhan, sehingga distribusinya ini tepat kepada sasaran dan cepat. Nah, itu saya kira, dan tidak ada penyalahgunaan nanti. Nah, itu yang pasti, sehingga SK juga perlu 100%, ini harus dibahas, Pak. Nanti gimana, Bu Ketua, untuk SK dari kementerian ini harus direvisi, karena Kementerian Pangan, Kemenko Pangan sudah mengatakan ini permasalahan yang utama dari pupuk ini, berbelit-belitnya regulasi. Itu sudah jelas pertemuan dari Kemenko dan Kementerian Pertanian, ya kan? Nah, ini yang harus ditindaklanjutin, Pak Rahmat. Nah, bagaimana sekarang SK ke depan? Nah, apa bisa 100% alokasi di awal sehingga penataan itu bisa selesai cepat, ya kan? Nah, gitu. Yang ketiga, pengawasan yang lemah itu KP3. Nah, itu kan semua unsur, kepolisian, Dandim, ya kan? Apaan itu semua kan dalam satu pengawasan itu semua. Nah, itu yang perlu diawasi nanti yang terjadi. Penyelewengan itu terjadi di daerah-daerah saya, dijual di atas HET, itu banyak umum lah itu, termasuk di distributor sendiri, termasuk di kios sendiri, menjual tanpa SPJB, menjual seenaknya atau apa, itu biasa, sudah umum terjadi itu, oknum ya. Nah, itu perlu pengawasan yang maksimal ke depan. Lalu harga pupuk non subsidi tetap kembali kepada HGBT, supaya pupuk subsidi ini bisa dimaksimalkan, harganya bisa ditekan. Organik juga bisa dihidupkan. Selama ini kan banyak perusahaan-perusahaan organik yang sudah ditutup, Pak Rahmat. Nah, itu bisa dihidupkan kembali sehingga bisa mengimbangi, ya kan? Kasihan karyawan mereka, perusahaan, semua pekerja mereka banyak, dan itu sangat menunjang kepada pupuk Indonesia. Yang keempat, mungkin harganya pupuk non subsidi itu bisa diatur lebih baik ke depan. Lalu anggaran subsidi bukan terbatas, sebetulnya ada anggaran bagaimana mengalokasikan dengan benar nanti ke depan, sehingga juga termasuk utang pemerintah bisa selesai. Krisis bahan baku, mungkin kita memberdayakan bahan baku yang ada di Indonesia, yang tadi sempat dikatakan rekan-rekan, apa yang ada di Indonesia ini bisa diberdayakan untuk bisa lebih maksimal bahan baku tidak impor. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, menghidupkan organik juga, apa yang ada di Indonesia diberdayakan. Digitalisasi itu bagus. Selama ini apa yang sudah dijalankan baru-baru ini pupuk Indonesia sudah bagus, dengan KTP apa semua sudah bagus. Bagaimana tinggal bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengawasi, bagaimana membantu baik itu distributor kepada kios itu berjalan dengan baik. Sebetulnya itu saya kira pimpinan, saya harapkan ke depan pupuk Indonesia bisa mengevaluasi semua hal yang terjadi dari pupuk ini ke depan. Saya kira terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nasim.